Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Lalu kita pun akan membahas penyebab hari ini IHSG dan saham kita naik cukup tinggi. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. IHSG hari ini naik tinggi 7,5% di level 5.746 dan bersyukurlah untuk teman-teman yang hari ini ataupun kemarin sudah berani ya untuk serok di harga bawah guys ya. Meskipun kita memang tidak tahu nih di mana bottomnya, tapi setidaknya hari ini ada secerca harapan ya IHSG bisa bangkit lagi. Tapi yang mungkin masih teman-teman bingungkan adalah kenapa hari ini IHSG-nya naik 7,5%, tapi asingnya malah net sell 2,5 triliun di market reguler dan 2,4 triliun di all market. Nanti kita akan bahas juga guys ya, alasannya seperti apa dan penjelasannya nih agar teman-teman terutama yang baru pemula di saham itu tidak kebingungan. Dan kita lihat hari ini untuk rupiah ada penguatan ya 1,2% di level 17.956 rupiah per 1 US dollar. Tadi di 18 ribuan ya guys ya untuk rupiah kita, tapi memang ada penguatan. Nah, apa sih yang menyebabkan hari ini IHSG naik? Salah satunya adalah penguatan rupiah. Jadi rupiah kita menguat, IHSG kita juga menguat. Nah, itu alasan pertama ya kenapa IHSG kita naik. Karena BI rate ternyata dinaikkan ke 5,5%. Jadi kita punya daya saing nih untuk investor asing ketika yield investasi ataupun yield obligasi itu naik ya dikarenakan BI rate yang naik, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk investor. Biasanya kalau BI rate itu dinaikkan ya maka para investor juga bisa cuan ya guys ya, dan kita pun melihat BI rate dinaikkan ini ya agar rupiahnya bisa turun, ya agar rupiahnya bisa menguat. Karena kemarin kan di 18.100-an seperti itu. Nah, ini salah satu penyebabnya. Tapi yang punya hutang ya guys ya, terutama contohnya KPR atau bunga perbankan itu tentunya akan naik terus dan itu sudah terjadi. Ya banyak yang curhat guys ya di media sosial. Ada yang hutangnya dari yang tadinya per bulan itu 4 juta naik jadi 5 juta, 6 juta. Ada yang hutangnya 14 juta per bulan itu naik ya menjadi 17 juta, itu terus naik ya guys ya ketika Bank Indonesia menaikkan BI rate. Jadi sebenarnya ini pisau bermata dua. Ya, memang untuk menguatkan rupiah, tapi kita lihat nih ke depannya kan sejauh apa rupiah kita menguat. Kalau rupiah kita terus menguat ya artinya itu adalah kabar baik ya guys ya. Dan kita sebagai investor justru senang. Tapi ternyata rupiah itu dibukanya menguat itu terbatas ya guys ya. Tertopang oleh reboundnya mata uang asing. Jadi ternyata bukan hanya rupiah kita aja yang menguat, tapi mata uang Asia lainnya juga menguat. Nah, poin kedua adalah pimpinan dari DPR ya guys. Salah satu pimpinan DPR RI, Bapak Dasko ya, mengumpulkan pimpinan perbankan ya Himbara hingga Danantara ya untuk membahas peluang buyback di saham-saham BUMN. Jadi nanti kita akan lihat apakah benar-benar asingnya ini mengakumulasi saham big banks atau yang akumulasi adalah justru Bank Himbara itu sendiri ya guys ya, dan Taspen dan lainnya yang memang disuruh ya untuk berinvestasi di saham-saham big banks kita. Oke guys, kita coba pantau. Kita kembali ya ke pertanyaan tadi guys terkait dengan kenapa IHSG naik tapi asingnya jualan. Kalau simpelnya karena ya asing pengen untung. Itu jawaban yang simpel dan memang juga diutarakan ya oleh banyak orang. Ya kalau mau jawaban simpel ya itu. Ya karena asingnya ya juga mau untung ya guys ya. Tapi kalau diperhatikan, asing itu memang sudah jualan ketika market sahamnya sedang turun. Ya, jadi kalau misalkan asing itu dulu belinya dia memang benar-benar di harga bawah dan sekarang itu dia masih jualan, berarti kan penjualannya belum selesai. Ya berarti mereka masih mau take profit. Tapi karena hari ini ada kenaikan, jadi ya cuannya tambah besar gitu untuk asing. So, banyak juga yang beranggapan ya bahwa ini exit liquidity ya guys ya. Jadi yang hari ini akumulasi big banks ya menjadi exit liquidity dari asing. Tapi pertanyaan selanjutnya,
kalau misalkan hari ini naik, apakah besok naik juga? Nah, ini kan yang ditunggu ya oleh teman-teman. Nanti kita bahas ya. Kita lihat dulu nih untuk kondisi Big Banks-nya. BRI hari ini naik 7,7%. Siapa yang untung dari kenaikan BRI? Mereka yang beli di range 2590 kemarin atau yang beli di range 2540 hari ini. Jadi yang bisa serok bottom ya tanpa adanya average tinggi, tanpa adanya nyangkut di harga tinggi ya guys ya. Misalkan teman-teman, kalau misal teman-teman punya average di 4.000 ya lah contoh. Teman-teman punya average 4.000, averaging down di 2.500, itu misalkan average teman-teman di 3.300, berarti kan belum kejemput nih. Ya masih ada gap ya guys ya. Belum kejemput. Tapi buat yang mungkin sudah take profit, portonya kosong, lalu beli lagi di harga bawah, entah itu beli kemarin ataupun beli hari ini ketika marketnya perlahan-lahan naik, nah mereka pasti cuan gitu ya. Kalau misal BRI-nya cuan 7%, ya setidaknya mereka bisa cuan 5% lah ya. Tapi kalau misalnya kita lihat hari ini distribusi dari asing, RX AKBK-nya jualan, ZPYU XL-nya masuk. Kita coba lihat domestiknya guys. Nah, ini domestiknya yang akumulasi ya, CCXL LG. Kalau menurut saya sih memang karena ada apa ya, panic buying ya guys ya. Banyak berita atau katalis positif yang keluar, jadi banyak yang beli dari domestik gitu. Karena tadi kita lihat domestiknya big akumulasi. Tapi untuk BRI, asingnya masih net sell 476 miliar. Jadi kalau misalkan kita boleh jujur, masih ada kerawanan untuk turun lagi. Jadi ini bisa menjadi sekaligus ya, sekalian ya kita bahas di sini guys ya. Jadi ini bisa menjadi technical rebound, hanya technical rebound saja, atau ini bisa benar-benar naik ya guys ya. Bisa technical rebound atau dia benar-benar akan uptrend. Nah, biasanya nanti kita lihat dia akan retest ya. Ini kan retest di support ya guys ya. 2770 tembus di 2790 untuk closing hari ini. Kalau misal besok dia retest di resist ya 2990 sampai 3000, nah ini cukup bagus nih. Ya kalau misal besok naik lagi bagus ya. Nah, lalu dia retest lagi support, lalu dia naik. Nah, seperti ini bagus guys. Ini adalah ciri-ciri saham yang akan naik dan kedepannya akan bagus gitu, up only. Tapi semisal besoknya dia turun ya guys ya, lalu sideways di zona sekarang, ya anggaplah ini sideways ya guys ya. Nah, ini harus berhati-hati karena menjadi 50-50 kembali guys. Ya menjadi 50-50 kembali. Apakah dia akan benar-benar naik atau turun? Kalau misalkan sideways itu belum terlihat ya, masih 50-50 nih. Kita harus melihat ke depannya seperti apa. Kalau misalkan memang dia besok turun lalu sideways, ini masih ada potensi turun karena bisa jadi chartnya seperti ini. Dia naik dulu lalu malah turun lebih dalam gitu. Hanya technical rebound saja. Tapi kalau misalkan benar-benar reboundnya secara tren ya, trennya yang rebound, nah itu bagus seperti itu. Jadi kita harapkan sih besok naik lagi ke 3000, lalu baru dia retest kembali di zona supportnya 2790 sampai 2800. Nah baru semoga ya inflow-nya berlanjut ya guys ya. Tapi tentu kita akan terus update ke teman-teman. Untuk Bank Mandiri naik 10%-an hari ini di 4.090 per saham. Jadi congrats teman-teman yang berhasil serok bawah di portonya dan hijau ya, bisa take profit ya guys ya. Kalau misal teman-teman masih apa ya, masih ingin menutupi minus-minus di saham lain mungkin, nah ini bisa di take profit ya guys ya kalau mau. Tapi kalau mau hold ya silahkan juga. Kembali disclaimer on. Untuk Bank Mandiri hari ini ada RXCUAG yang masuk, tapi BKBBAK-nya jualan cukup besar. Jadi ya jujur li yang hari ini masuk ya domestik. Asingnya jualan ya guys ya. 267 miliar untuk Bank Mandiri. Secara kenaikan hari ini sih bagus ya sebenarnya. Tapi kembali lagi guys. Kalau harga average-nya masih tinggi, maka teman-teman ya mungkin belum kejemput gitu, masih harus bersabar nih. Mungkin bisa 2-3 bulanan ya kalau misalkan kita lihat
secara domestik belum ada perbaikan kebijakan ya guys ya, dan katalis positif lainnya ataupun kepercayaan asing belum balik, saya rasa bisa 2-3 bulan lah atau 1-2 bulan lah guys ya. Tapi kalau misalnya kepercayaan asing balik, wah itu akan cepat ya, seminggu juga bisa beggar gitu ya kalau saham-saham yang lain. Untuk BCA naik 6% hari ini di 5.150 per saham, tepatnya 6,19%. Ada distribusi dari AKZP, asingnya masih jualan ya guys ya. Asingnya masih jualan 468 miliar, angkanya masih cukup besar. Ya, jadi teman-teman holder big banks masih harus bersabar. Untuk BNI 8,6% kenaikan hari ini di 3.270 per saham. Cukup netral, ada ZPYU yang masuk namun RXKZ-nya jualan. Nah itu guys ya, fungsinya kita take profit dulu, baru nanti masuk lagi adalah ya untuk ini. Kalau misalkan marketnya mulai bagus, mulai naik, kita bisa serok gitu ya. Kita bisa masuk kembali dan cuan. Kalau misalkan mau di hold, ya kita lihat besok ya guys ya. Siapa tahu besok naik lagi. Kalau naik lagi kan kita cuan lagi gitu. Tapi kalau besok turun dan teman-teman ragu mau hold, bisa dijual dan artinya take profit. Untuk BNI hari ini net sell ya 61,6 miliar guys dari asing. So ya harapan kita sih semoga benar-benar rebound ya guys ya. Bukan hanya teknika rebound saja tapi benar-benar secara tren juga akan rebound gitu. Oke guys, kita lanjut ya. Kita coba bahas hari ini untuk saham yang paling banyak di net sell asing itu BRI, BCA, Mandiri, dan Tepia. Tepia ya hari ini hampir arak ya guys ya, hampir arak hari ini. Tapi yang masuk itu adalah domestiknya. Yang masuk itu domestik ya, SSL, GO, KRF ya guys ya. Mungkin ada kepentingan nih supaya Tepia-nya tidak jatuh ya. Jadi di buyback lagi oleh Pak PP. Dan ya pasti itu terjadi ya guys ya, karena ada rumor Tepia-nya digadaikan gitu. Tapi sejauh ini memang asingnya masih net sell guys. Kalau misal kita perhatikan ya, Tepia-nya masih di net sell asing 261 miliar. Ya guys ya, lalu ada cuan juga. Cuan hari ini juga hampir arah guys. Jadi kalau misalkan untuk swing ya saya lihat sih di Tepia ya yang ada kepentingannya gitu. Tapi tetap harus ada strategi untuk take profit dan strategi untuk teman-teman exitnya. Exit itu dalam artian bisa stop loss ataupun bisa take profit. Kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita ya guys ya, tidak sesuai dengan trading plan kita, ya mau gak mau kita amankan modal. Ya artinya cut loss, artinya stop loss. Tapi jangan banyak-banyak guys stop lossnya ya. 4%, 5% saya kira cukup gitu. Nanti kita buyback lagi di bawah juga bisa. Tapi kalau misal take profit ya berarti sesuai dan alhamdulillah ya bisa cuan. Untuk cuan hari ini naik ya 21% di 775 per saham. Nah, kalau misal teman-teman lihat nih secara garis besar nih, secara teknikal garis besar, kalau benar-benar rebound ya guys ya saham-saham ini baik saham Konglo ataupun Big Banks, kalian lihat guys. Orang lain itu punya average 3.000 misalkan, 3.500, 4.000 bahkan ada yang lebih tinggi, misal di BRI ya. Tapi anggaplah teman-teman serok nih di 2.700. Wah, itu juga sudah average yang cukup murah ya. Kalau misalkan nanti dibandingkan ya dari dividen yield yang bisa kita dapatkan ya lebih tinggi lagi seperti itu. Itu untuk yang saham dividen. Untuk saham-saham Konglo juga sama. Ya, kalau misal teman-teman punya harga cuan average 700 sedangkan orang lain itu masih average-nya masih di 2000, ya berarti kalau misalkan nanti naik ke 2000 mereka BEP, ya mereka balik modal, kita udah cuan berapa persen gitu kan. Kita udah cuan beggar mungkin ya. Nah ini guys, sudah cuan 1,5 beggar ya kalau misal dia naik ke 2000. Seperti itu guys. Apa ya logikanya yang harus bermain ya di bursa saham kita. Karena bursa saham kita itu tidak selalu naik, ada turunnya. Jadi ya kita juga belajar ya dari krisis atau dari crash-crash yang sudah terjadi. Kita belajar banyak. Kalau misalkan crash ya biarin dulu ya, uang kita di RDN, kita nggak kemana-mana. Kita tetap di market, tapi uang kita di RDN. Nanti kalau sudah di bottom, ataupun diduga bottom ya guys ya, dan ada tanda reversal, kita bisa masuk lagi. Seperti itu. BRPT hari ini naik 19,8% di 1.660 per saham. Ya kalau misal besok Konglo ada kenaikan, ya kita mau coba juga ya guys ya.
menambah saham-saham lainnya ya, semoga bisa cuan juga ya guys ya di saham lain. Ada beberapa saham yang sudah cuan, ya kita juga pengen cuan di saham lainnya guys. Karena ini momentum reversal yang menurut saya cukup oke ya guys ya, kalau misalkan kita dapat barang di harga bawah. PTRO juga naik 21,9% di 4.220 per saham. Wah, saham PPP lumayan oke nih. Untuk PTRO ada akumulasi asing meskipun tidak besar ya, hanya 10,2 miliar aja dari AK, LG, dan BB. Ini lumayan oke ya sebenarnya. Tadi kita sempat lihat Telkom ya guys ya. Telkom ternyata di net sale 71 miliar meskipun naik ya 11,4%. Nah, ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan kalau misal teman-teman ingin ada take profit ya. Karena kan kemarin anjlok gitu. Kemarin anjlok 14%, hari ini naik 11,4%. Ya, semoga saja bisa naik lagi agar teman-teman bisa cepat kejemput ya untuk di saham Telkomnya. Selanjutnya kita ke AAD Adro ya guys ya. AAD, ADMR ternyata di net sale hari ini meskipun naik ya. Untuk ADMR-nya 9,3%, AAD-nya 5,7%, tapi asingnya masih net sale 53M dan 52M untuk ADMR dan AAD. Nah, kita coba lihat untuk Adro-nya guys. Adro-nya naik ya hari ini 3,6% di 2.250 per saham. Jadi kalau misalkan diperhatikan hari ini ternyata ada distribusi dari BK. Tapi ZPAGYU-nya mengimbangi nih masuk ya. Sehingga net sale-nya hanya 1,3 M saja. Nah, ada harapan ya guys ya untuk Adro-nya bisa naik. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman misalkan nih sudah averaging down ya di harga sekarang ataupun di harga kemarin, semoga aja nanti bisa naik lagi, ya syukur-syukur dia naiknya bagus ya guys ya. Misalkan naiknya seperti ini, retest di resist, turun sedikit ya higher low dan lanjut naik. Nah, syukur-syukur seperti ini guys, syukur-syukur seperti ini. Ya dia bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi semisal dia mulai sideways di area-area resist sebelumnya, ya di area sini teman-teman sebisa mungkin take profit. Kecuali teman-teman memang sudah niat invest jangka panjang ya. Tapi kalau misalkan masih dalam fase menggulung modal, lebih baik kita cari bottom-bottom yang pas, yang bagus untuk beli saham. Seperti itu suggest-nya. Ya, tapi kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan di tangan masing-masing. Oh ya guys, kita coba lihat technical ADMR seperti ini. Ya, ada harapan juga untuk naik guys, meskipun asingnya net sell ya 53M. Tapi kalau domestiknya galak sih bisa naik ya. Bisa guys ya. Ada harapan lah. Untuk ADI naik 5,7% di 7.875 meskipun asing net sell 52M ya. Distribusinya asing nih, AKCC GRBK. Lalu kita coba lihat Bumi CS ya guys ya. Kita coba lihat Bumi CS. Pokoknya mayoritas saham yang sudah turun cukup dalam hari ini itu ada kenaikan. Jadi lumayan lumayan cuan lah untuk teman-teman yang berhasil beli hari ini, buy bottom hari ini. Pasti teman-teman ada ada yang hijau lah di portonya. Misal teman-teman floating loss di BRI, tapi belum punya Bumi. Misal lalu teman-teman beli saham Bumi. Oh, Buminya naik nih ketika IHSG naik, saya contohkan misal saya beli Bumi, baru naik 2%, saya beli, oh ternyata naiknya 12%, berarti kan lumayan ya, di porto ada yang hijau gitu. Di saat saham kita yang lainnya itu minus ya guys ya, sedang floating loss, tapi ketika kita menyisihkan cash kita sebagian untuk beli di bottom, ya ada potensi untuk cuan. Jadi sebagian cuan, sebagian masih floating loss, masih menunggu. Nah, itu kan juga diversifikasi yang bagus gitu ya. Berapa persen di RDN, berapa persen di saham. Nah, kalau saya seperti itu guys. Ada pembagian-pembagiannya. Jadi terus bergulir ya guys ya, terus bergulir. Oke guys, jadi untuk saham Bumi naik 12% ya. Untuk hari ini kita cek BRMS. Nah, ini sih lumayan oke ya. Kalau misal teman-teman berhasil buy bottom, saya kira ada peluang untuk cuan kalau besok lanjut naik. BRMS naik 7,8% di 520 per saham meskipun ada distribusi dari asing 18 miliar. Selain BRMS, kita ke Dewa ya. Dewanya naik 12% di 280 per saham.
Oh ya guys, kalau misal teman-teman ingin request saham yang ingin dibahas, boleh tulis kolom komentar, nanti saya sematkan ya guys ya. Saya tambahkan juga di pembahasan kita. Contohnya kemarin ada yang request PTBA. Kak, bahas juga PTBA gitu ya. Nah, itu langsung saya bahas kemarin guys ya. Jadi kalau misal teman-teman ingin request saham apapun ya, misalkan Kak, saya pengen bahas Inco. Nah, kan kita tinggal buka nih. Kita tinggal buka apakah menarik atau tidak secara teknikal ya guys ya, secara money flow-nya seperti apa. Ya, nanti tinggal kita pantau ya di esok hari untuk kita beli seperti itu. Tapi belinya di bottom ya guys ya, jangan beli kemahalan. Nah, ini pembelajaran nih. Kalau misal teman-teman tidak terbiasa beli bottom ya sekarang waktunya gitu. Coba-coba aja guys. Ya, dibiasakan gitu. Beli itu di bottom, bukan beli di pucuk ya. Sekali lagi guys ya, kalau mau cuan kan kita tahu teorinya adalah beli di bawah, jual di atas. Tapi kalau misalkan kita FOMO, pastinya kita akan sering beli di atas. Nah, maka dari itu ketika di bottom, kita harus berani ya guys ya, beli di bawah. Ingat guys, belinya di bawah gitu. Jangan keseringan beli di atas. Oke guys, selain itu Astra Internasional, BRPT MAPI, Brand, Bumi, Dewa, Inco, MDKA, ADI, ADMR, ITMG juga masih di net sell asing. Sedangkan yang hari ini diakumulasi, nah ini yang diakumulasi. Meskipun memang tidak besar ya guys ya, paling besar itu Goto hanya 26 miliar aja. Lalu emas, TINS, PTRO, Raja, INDF, Ratu, HRTA, BDMN, BBTN, Kalbe Farma, XCL, HMS, Pezata, CTRA, GGRM, CYBR, DSSA, dan Cimori. Nah, jadi kesimpulan di pembahasan kita kali ini adalah sebenarnya masih cukup rawan ya kalau kita melihat akumulasi yang terjadi ternyata dari domestik bukan dari asing karena asingnya masih net sell jumbo. Jadi harapan kita bisa benar-benar rebound agar kita bisa cuan. Tapi kalau ternyata turun ya guys ya tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita, maka kita juga harus sadar bahwa market saham itu masih bisa turun seperti itu ya. Ini wejangan ya guys ya dari saya, dan semoga teman-teman portonya bisa segera kejemput ya yang floating loss, dan kalau masih ada cash semoga cashnya bisa menjadi cuan yang lebih besar dibandingkan minusnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa request saham di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.